Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing akademik beserta dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arifin, mahasiswa PBG Transformasi Kemenak dalam jabatan BIDS 2, Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Nomor induk mahasiswa 25031171769, asal LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam pada materi hidup lapang dengan berbagi dengan submateri zakat kelas 5 semester ganjil di SD Negeri 2 Pilang Payung. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik. Alangkah baiknya kita sebelum belajar, kita selalu berdoa kepada Allah semoga pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, semuanya semangat? Semangat. Oke. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Oke. Oke, Pak Arifin akan melakukan presensi dulu ya. Oke. Alvira. Oke. Amelia. Aulia Izzatun. Oke. Ayu Nindi. Bayu Aditya. Oke. Bilqis Fatin. Debbie Zarlina. Erlita Arsifa. Fabiano Gibran. Habibi. Oh, ya. Karina. Maura Meta.
Muhammad Taufik. Hadir, Pak. Nadia Labiba. Hadir, Pak. Navia Putri. Hadir, Pak. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat ya. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum dimulai, Pak Arifin akan mengingatkan kalian dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat tidak? Anak soleh. Oh iya betul, tentang babnya anak soleh. Anak soleh itu yang bagaimana? Nah, anak soleh itu diantaranya di bab itu adalah bisa menghargai orang lain. Lah, yang dihargai itu apa saja? Coba yang masih ingat, yang perlu dihargai. Ya, Mbak. Menghargai perbedaan suku. Menghargai perbedaan suku, betul sekali. Jadi di Indonesia itu banyak sekali suku-suku bangsa. Nah, dengan banyaknya suku itu kita harus wajib menghargai agar tidak terjadi perpecahan. Oke, menghargai apa lagi coba? Menghargai perbedaan agama orang lain. Iya betul, menghargai perbedaan agama atau keyakinan orang lain. Agama di Indonesia juga banyak sekali. Islam, Kristen, apalagi Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dengan perbedaan itu kita juga harus wajib menghargai, tidak boleh berpecah belah, menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam masyarakat itu sering terjadi atau kita melakukan musyawarah. Dalam musyawarah pastinya ada pendapat. Nah, pendapat antara orang satu dengan orang yang lainnya sama atau beda? Beda pastinya, ya. Nah, dengan perbedaan pendapat itu kita juga harus bisa menerima perbedaan pendapat orang lain. Nah, kita masuk pada bab baru yaitu hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Nah, berbagi itu ada apa saja? Kalian tahu nggak? Tahu. Nah, contoh berbagi. Infak. Salah satu sedekah. Oke, apalagi? Zakat, betul. Hadiah, apalagi? Sodakoh, iya, zakat, infak, sodakoh, hadiah. Jadi dalam agama Islam itu banyak sekali cara-cara berbagi. Ya, kita sebagai orang Islam yang misalnya kita orang mampu, kita wajib berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Nah, hidup lapang dengan berbagi. Kita akan mempelajari tentang bab atau subbab yaitu zakat. Nah, apa itu zakat? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu apa itu zakat? Zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang kurang mampu. Iya, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang mampu. Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu? Iya, betul, ketiga. Ya, jadi orang Islam itu ada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang ketiga adalah zakat. Jadi kalau merasa mengakui agama kita adalah agama Islam, kita wajib membayar zakat. Lah, kemudian di mana biasanya orang membayar zakat? Di musola, di masjid, betul. Di musola, di masjid. Nah, kapan? Ayo. Oh iya, pinter Mbak Fira. Di bulan Ramadan. Nah, itu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, ini ya, dilihat tujuannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, setelah hari ini kita belajar, nanti diharapkan peserta didik atau kalian nanti bisa mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar, jangan sampai salah. Ya. Yang nomor 2,
adalah peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zakat. Nah, zakat itu ada bermacam-macam, bukan hanya satu toh. Yang kalian tahu, biasanya bulan Ramadan toh, itu namanya zakat apa? Fitrah. Nanti ada lagi zakat yang lain. Ya. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam zakat. Nanti kalian juga harus wajib mengetahui dan bisa menyebutkan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi namanya orang membayar zakat, ada orang yang membayar, pasti ada yang menerima. Nggak mungkin kan ada yang memberi, nggak ada yang menerima. Ada yang memberi, harus ada yang menerima. Lah, siapa saja yang boleh menerima ya? Nanti kita pelajari bersama. Nah, yang keempat adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama melalui kegiatan berbagi. Ya. Jadi setelah kita pelajari materi ini, bab zakat, kita peduli dengan orang lain. Ya, peduli bagaimana perasaannya orang lain jika tidak mampu. Nah, kalau kita bisa merasakan yang dirasakan orang lain, kita harus bisa Ya, ini ada video ya. Semuanya perhatikan dulu. Ini ada video tentang zakat dan ketentuannya ya. Nanti silahkan disimak, terus dipahami apa isi dari video tersebut. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Silahkan disimak ya. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hai. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, ayah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Nah, itu diambil uangnya ya. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah 1, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ah. Yuk, makan bakso kok sendirian saja. Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini, Samir. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Oke, baik. Setelah kalian menyaksikan video yang tadi ya, apakah ada masalah yang kalian temukan dari video yang telah diputarkan tadi? Ayo.
Coba. Ya, Mas Bayu. Anto tidak tahu cara membayar zakat. Oh iya, itu masalah. Anto tidak tahu cara membayar zakat. Nah, itu masalah pertama. Masalah yang kedua. Coba sebentar. Mbak Nadia. Anto dan Dodo belum mengerti tentang zakat. Anto dan Dodo belum tahu cara membayar zakat. Wah, caranya membayar zakat bagaimana, Do? Tadi ya. Tanya ya, belum tahu. Oke. Itu masalah juga. Betul. Apalagi? Ya, Mas Gibran. Zakat tidak boleh pakai bakso. Zakat tidak boleh pakai bakso. Betul, Mas Gibran, ya. Jadi kalau orang bayar zakat itu tidak boleh pakai bakso. Nah, kalau pakai bakso itu namanya apa? Traktir, bukan bayar zakat. Beda ya, antara traktir dan zakat beda. Nah, itu masalah juga. Apalagi? Ya. Jadi salah mengartikan zakat. Iya, Dodo salah mengartikan zakat. Wah, itu. Kalian biar tidak seperti Dodo, ya. Ngarang cerita, biar dibelikan bakso, ngarang cerita. Bayar zakat sama saya saja. Nggak boleh ya seperti itu ya. Oke, kita akan belajar materi tentang zakat. Zakat. Apa itu zakat? Nah, zakat menurut bahasa berarti menyucikan atau membersihkan. Nah, apa yang disucikan, yang dibersihkan apa? Harta, pintar. Harta. Selain harta, yang dibersihkan jiwa. Iya. Jadi zakat itu menurut bahasa artinya adalah menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa. Itu menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, jadi memberikan atau mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, syaratnya apa? Ketentuannya bagaimana? Nanti kita pelajari. Sebagai kewajiban, zakat juga merupakan salah satu cara untuk menyucikan jiwa dan harta. Ya, tadi ya. Oke, itu adalah pengertian zakat. Kemudian, apa hukum zakat? Wajib. Nah, hukum zakat itu adalah wajib atau fardu ain. Wajib itu jika dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu adalah hukum zakat. Diingat-ingat ya, wajib bayar wajib bayar zakat. Siapa saja yang berhak, yang wajib membayar zakat? Semua orang. Semua orang wajib membayar zakat bila mampu. Nah, siapa yang mewajibkan zakat? Allah. Nah, yang mewajibkan zakat itu adalah Allah. Terdapat banyak ayat Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah Quran surat At-Taubah ayat 103. Itu. Kemudian jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, ini yang kalian tahu. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Nah, jadi setiap bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, semua orang Islam wajib membayar zakat. Namanya zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Apa? Zakat mal atau zakat harta. Nah, meliputi zakat emas, perak, hasil pertanian, perniagaan, dan lain-lain. Jadi kalau kalian punya emas banyak, itu wajib dizakati. Kemudian syarat wajib zakat. Jadi orang bayar zakat itu ada syaratnya, tidak sembarangan orang, ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Makanya zakat ini termasuk rukun Islam. Yang keberapa tadi? Ketiga. Ya. Rukun Islam yang ketiga. Membayar zakat. Yang kedua syaratnya membayar wajib zakat adalah merdeka. Dia tidak menjadi budak. Ya.
Zaman dulu itu ada budak, tapi zaman sekarang sudah tidak ada ya. Yang ketiga adalah mencapai nisab. Mencapai nisab. Nisab itu adalah batas harta yang wajib dikeluarkan. Kalau belum mencapai nisab berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir adalah mencapai haul. Jadi harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya, misalnya kamu punya emas banyak, nah itu sudah kamu miliki 1 tahun, wajib dibayar zakat. Tapi kalau belum 1 tahun kok sudah kamu jual, berarti tidak wajib ya, tidak wajib zakat. Itu. Nah sekarang nisab dan kadar zakat bisa dilihat. Nomor 1, tolong dibacakan Mbak Nafia. Bagaimana itu? Nisab dan kadar zakat. Ha-ha. Nisab emas 85. Iya, nisab emas adalah 85 gram. Jadi kalau kalian punya emas, kok totalnya beratnya itu ada 85 gram atau lebih, maka wajib membayar zakat. Zakatnya berapa, Pak? Zakatnya adalah 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, kalau kurang dari 85 gram bagaimana, Pak? Berarti wajib zakat tidak? Tidak. Yang wajib zakat adalah yang 85 gram atau lebih, itu wajib zakat. Kalau kurang berarti tidak wajib. Diingat-ingat. Lanjut. Sekarang adalah mustahik zakat. Mustahik itu apa, Pak? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima. Apa? Orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Apa? Mustahik ya, mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik zakat. Diingat-ingat ya. Ada 8 golongan. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'alaf. Kelima, rikob. Keenam, gorim. Ketujuh, fisabilillah. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Dilanjut. Nah, sekarang adalah hikmah dari zakat. Hikmah zakat. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa. Ya. Jadi kalau kita punya harta banyak, itu ada haknya orang lain, harus kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, maka harta kita akan menjadi halal. Jadi artinya bersih, halal. Dan jiwa kita juga bersih. Bersih dari sifat sombong. Bersih dari sifat takabur. Gitu. Menumbuhkan rasa syukur, ya. Menumbuhkan rasa syukur. Syukur itu apa? Kita bisa menikmati karunia dari Allah. Kita berbagi kepada orang lain. Itu namanya syukur. Yang ketiga adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama umat Islam. Jadi sesama umat Islam terjadi persaudaraan. Karena apa? Ada transaksi zakat tadi. Selanjutnya mewujudkan keadilan sosial, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, peduli dengan orang lain. Oh, dia membutuhkan, maka kita mampu, kita harus memberikan. Selanjutnya adalah peran zakat dalam perekonomian. Bisa dilihat, ada 3 perannya. Yang pertama, tolong dibacakan Mbak Maura, yang pertama apa? Mengurangi kesenjangan sosial. Iya, mengurangi kesenjangan sosial. Jadi antara si kaya dan si miskin tidak ada kesenjangan, semuanya sama, gitu ya. Yang kedua adalah bisa dibacakan, Mbak Siva? Mendistribusikan kekayaan secara merata. Iya, mendistribusikan kekayaan secara merata. Jadi yang punya harta banyak dibagi-bagi kepada orang yang tidak punya. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi itu bisa berputar karena ada zakat ini. Dan kalian membuat kelompok, ya. Kelompoknya sama seperti minggu yang lalu ya. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Oke, sudah siap semuanya ya? Nah, ini Pak Arifin punya lembar kerja untuk kalian ya. Ini mengerjakannya secara berkelompok. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, di situ ada beberapa bahan diskusi. Ada beberapa bahan diskusi, silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing, ya. Diskusi bersama. Nah, itu ada beberapa bahan diskusi, silahkan dijawab. Sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya, ya. Ditulis nama kelompoknya, nama kelompok siapa saja ditulis, ya. Gimana? Ya. Boleh membuka buku, silahkan. Setelah kalian berdiskusi, kita akan presentasi. Jadi setiap kelompok nanti maju per kelompoknya masing-masing ya, maju, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, ya, silahkan maju. Yang lain menyimak ya, boleh mempersiapkan pertanyaan ya, boleh mempersiapkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan ya, perhatikan. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Apa yang akan terjadi jika semua orang tidak mau membayar zakat akan mendapat dosa? Iya. Dikasih kesempatan ke temannya jika mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, Mbak Novi, silakan. Pertanyaannya, apakah anak kecil juga wajib membayar zakat? Gitu ya, Mbak ya? Oke. Sudah ada jawabannya atau berdiskusi dulu? Sudah punya jawaban? Pintar sekali. Oke. Jawabannya bagaimana? Anak kecil juga wajib membayar zakat atau dibayarkan oleh orang tuanya. Iya. Jadi anak kecil walaupun masih kecil itu juga wajib membayar zakat atau dibayarkan oleh orang tuanya. Yang dimaksud adalah zakat fitrah ya. Tapi kalau zakat mal belum bisa karena kan belum punya harta anak kecil. Gitu ya? Oke. Pertanyaan bagus, jawaban bagus. Beri tepuk salut. Salut. Oke, silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Ini ada LKPD untuk diri kalian masing-masing. Kalau tadi kan secara berkelompok, ya kan? Ini LKPD atau lembar kerja untuk dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Oke. Dari kelompok 1, ini mengerjakannya sendiri-sendiri ya, bukan berkelompok seperti tadi ya. Atau LKPD-nya ini bersifat mandiri. Mandiri itu sendiri, tidak bersama-sama.
Ya. Semuanya sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Kumpulkan ya, kelompok 1 sudah selesai. Jangan lupa yang belum dikasih nama, silahkan dikasih nama. Ya. Nah, jadi kesimpulan kita di pelajaran kali ini adalah ini. Zakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Ya, jadi dengan zakat maka perekonomian akan adil dan masyarakat akan menjadi makmur. Yang tidak punya menjadi diberi, akhirnya bisa menikmati makanan. Ya. Kemudian zakat memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Makanya zakat dimasukkan ke dalam rukun Islam. Yang keberapa tadi? Ketiga. Karena begitu banyaknya, begitu besarnya pahala yang didapatkan. Karena agung ya. Kemudian marilah kita membayar zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Jadi kalau kita merasa kita punya harta yang berlebih, gitu, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, maka harus dibayarkan dengan sadar dan harus dengan ikhlas. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Oke, semuanya sudah mengerti ya? Oke, itu sudah ya. Baik. Sudah selesai pelajaran kita pada hari ini ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Senang. Oke, semuanya senang? Senang. Mudah atau sulit? Sulit. Oke, semuanya sudah paham? Sudah. Ada kesulitan tidak? Tidak. Alhamdulillah, karena semuanya sudah paham, semuanya senang, semuanya sudah mengerti, maka Alhamdulillah. Oke, baik, untuk kegiatan minggu depan, untuk persiapan ya, kita akan mempelajari tentang sedekah, infak, dan hadiah ya. Ini masih kelanjutan dari bab hidup lapang dengan berbagi ya. Jadi minggu depan kita belajar tentang infak, sedekah, dan hadiah apa saja. Ya, kita pelajari minggu depan. Oke, silahkan kembalikan posisi kalian seperti semula tadi ya. Oke, pelan-pelan. Dirapikan tempat duduknya, dirapikan dulu. Oke, sudah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya, sebelum pulang jaga kesehatan, kemudian rajin belajar di rumah, gitu ya. Oke. Sekarang boleh bersalaman urut. Saya pilih dulu ya. Silahkan sini. Boleh pulang dulu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.